Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primasela Diva Hadina Zaraina dari Program Studi Pendidikan Matematika Semester 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM 241001006. Di sini saya akan menjawab latihan soal yang ada di buku Aswaja 1 halaman 49 soal nomor 1. Jelaskan mengapa aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah disebut aliran yang paling layak mendapat predikat firqah najiyah atau aliran yang selamat. Hampir semua sekte mengklaim bahwa mereka adalah pengikut salafus soleh. Maka perlu definisi yang lebih khusus untuk mendefinisikan siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Al-Subki di dalam tabaqatnya menjelaskan bahwa golongan yang benar-benar mengikuti Nabi dan sahabat adalah para pengikut Imam Asy'ari. Adapun pengikut Imam Maturidi, maka sebenarnya pemikirannya sama dengan Imam Asy'ari. Al-Subki berkata, "Lalu aku meneliti kitab-kitab Hanafiyah, yakni mazhab Maturidi. Maka aku menemukan bahwa semua perbedaan antara kami dan Hanafiyah ada 13 masalah. Ada 6 masalah yang bersifat maknawi, sedangkan selainnya bersifat lafzi. Keenam yang maknawi tersebut tidak menjadikan kami dan mereka saling mengkafirkan dan membid'ahkan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para imam kami dan mereka, seperti Al-Ustadz Abu Mansur Al-Maghdadi dan selainnya. Di antara tokoh Ahlussunnah wal Jamaah adalah Imam Al-Hasan Ali Al-Asy'ari, wafat pada tahun 324 Hijriah. Perlu diketahui bahwasanya Imam Asy'ari hanyalah salah satu di antara sekian banyak ulama yang mendedikasikan hidupnya untuk membela dan menyebarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia bukanlah satu-satunya ulama yang memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara ulama lain yang memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebelum Imam Asy'ari adalah Al-Harits bin Asad Al-Muhasibi, wafat pada tahun 243 Hijriah. Lalu ada Abu Hanifah Al-Nu'man bin Sabit yang wafat pada tahun 150 Hijriah, dan Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Tohawi, wafat pada tahun 321. Secara akidah mereka semuanya sama. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Tajuddin Al-Subki di dalam tabawatnya. Yang artinya, setelah saya berpikir dengan mendalam, saya berkesimpulan bahwa akidah Abu Ja'far Al-Tahawi secara substansi sama dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Asy'ari. Abu Ja'far Al-Tahawi akidahnya sama dengan akidah Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad Al-Syaibani. Banyak orang salah paham tentang ajaran yang diperjuangkan oleh Imam Al-Asy'ari. Mereka mengira Imam Asy'ari adalah pendiri sekte baru. Padahal pada kenyataannya Imam Al-Asy'ari bukanlah pendiri sekte baru. Akidah yang beliau anut dan perjuangkan secara substansi sama dengan akidah yang dianut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat. Beliau hanya merumuskan akidah tersebut agar lebih mudah difahami oleh orang awam. Adapun secara substansi, akidah Imam Asy'ari sama dengan akidah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Hal ini dapat kita lihat dari karya-karya Imam Asy'ari sendiri, seperti Al-Ibana an Usul Al-Diniyah, bahwasanya beliau selalu mendasari akidah yang dijelaskan di dalam kitab-kitabnya dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Dalam bukunya yang berjudul Maqalat Al-Islamiyin, Imam Asy'ari berkata, yang artinya, ini adalah perkara-perkara yang mereka salafus shalah perintahkan, pergunakan, dan riwayatkan. Dan kami berkeyakinan sama dengan semua perkara-perkara yang kami sebut ini. Kami juga bermazhab dengan hal itu. Dan tidak ada pertolongan kami kecuali dengan Allah. Dia adalah kecukupan kami.
dan Dia adalah sebaik-baik zat yang dipasrahi dan dimintai pertolongan. Hanya kepadanya kami bertawakal dan kami akan kembali. Dalam bukunya yang berjudul Maqalat al-Islamiyyin, Imam Asy'ari berkata, yang artinya Ahlussunnah dan para ahli hadis berkata bahwa Allah tidak berupa jisim dan tidak menyerupai apapun. Mereka tidak berkata sesuatu kecuali apa yang mereka dapati di dalam Alkitab atau hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, dan dengan ini saya berpendapat yang sama dengan hal itu. Pengakuan Imam Asy'ari ini diakui oleh para ulama setelahnya, bahwasanya memang akidah beliau adalah akidah yang sama dengan akidah para nabi dan sahabat, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Subki di dalam tabaqatnya, yang artinya, ketahuilah, sesungguhnya Abu Al-Hasan Al-Asy'ari bukanlah pembuat pendapat baru. Beliau juga bukan pembuat mazhab baru. Beliau hanya menetapkan mazhab-mazhab salaf dan membela akidah yang diimani oleh para sahabat Rasulullah SAW. Menisbahkan diri kepada beliau maksudnya dengan memandang bahwa beliaulah yang mengukuhkan kajiannya, memedomaninya, dan mengungkapkan hujah-hujah dan bukti di atas akidah tersebut. Maka orang-orang yang mengikuti beliau dalam hal metode menetapkan dalil dinamakan Asy'ari atau orang yang bermazhab Asy'ari. Sekarang pertanyaannya adalah, apabila akidah Imam Asy'ari secara substansi adalah akidah para sahabat dan generasi salaf dan turun-temurun hingga Imam Asy'ari, lalu mengapa akidah ini dinisbahkan kepada Imam Asy'ari, bukan kepada Nabi SAW atau para sahabat? Imam Asy'ari adalah salah satu imam yang sangat berjasa terhadap keberlangsungan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau adalah tokoh yang mendedikasikan hidupnya untuk membantah syubhat-syubhat akidah yang dilontarkan oleh kelompok-kelompok di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun ada banyak ulama sebelum beliau seperti Al-Harits Al-Muhasibi dan lain-lain yang membantah syubhat-syubhat di luar Ahlussunnah wal Jamaah, namun bantahan itu tidak sesistematis dan sebanyak apa yang dilakukan oleh Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Syekhul Azhar Syekh Muhammad Thayyib di dalam bukunya yang berjudul Al-Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, Syekh Hamdan Al-Buti berkata, yang artinya Imam Asy'ari adalah tokoh terbesar dalam sejarah yang membela akidah para sahabat dan salafus saleh. Dialah yang secara komprehensif yang sistematis mendasari dalil dan menyeleksi dalil-dalil untuk dijadikan dasar setiap keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Dia juga tokoh yang dikenal paling meruntuhkan argumentasi kelompok-kelompok di luar Ahlussunnah. Dari jerih payahnya ini, nama Imam Asy'ari mulai melambung dan harum di Irak, Khurasan, Syam, bahkan hingga benua Afrika. Bahkan menurut Izzuddin bin Abdissalam, hampir seluruh pengikut mazhab 4 berakidah sebagaimana akidahnya Imam Asy'ari. Di antara penyebab para ulama mengunggulkan Imam Asy'ari dibandingkan para imam yang lain yang sama-sama memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti Abdul Aziz Al-Makki, Al-Harits Al-Muhasibi, Abdullah bin Qulab adalah yang pertama, beberapa ulama seperti Ahmad bin Hanbal lebih memilih diam, tidak mau menanggapi ajakan debat tokoh-tokoh di luar Ahlussunnah wal Jamaah seperti Mu'tazilah. Mereka memilih sikap seperti itu karena khawatir syubhat-syubhat ajaran di luar Ahlussunnah akan semakin populer di masyarakat dan justru ikut menaikkan pamor mereka. Para ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal bahkan tidak berkenan membuat sebuah buku yang berisikan tentang jawaban terhadap syubhat-syubhat aliran yang berkembang pada masanya, sehingga hal ini menjadikan Mu'tazilah menganggap bahwa Ahlussunnah lemah secara hujjah. Akibat dari hal ini, Mu'tazilah justru menjadi aliran resmi negara di masa
kekhalifahan Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim. Hal ini menjadikan pemikiran Mu'tazilah seperti masalah kemakhlukan Al-Quran semakin tersebar di masyarakat. Yang kedua adalah tokoh-tokoh Aswaja yang melakukan perlawanan pemikiran seperti Al-Harits Al-Muhasibi dan Abdullah bin Qulab tidak sepopuler Imam Asy'ari, dan buku-buku yang dibuat oleh mereka tidak komprehensif sebagaimana buku yang dikarang oleh Imam Al-Asy'ari. Demikian adalah jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.